Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi, bertemu dalam rangka majelis ilmu. Semoga tetap kita semua diberi istiqomah, diberi keberkahan semuanya. Syaikhul Qadir Jilani, Syaikhul Udin Al-Syamadi, Syaikhul Hasan Syaikhul Udin Al-Bakar Al-Syekh Syaikhul Ata'il Al-Skandari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manfaatus sahabat, ya. Manfaatus sahabat ini jadi manfaatnya para sahabat. Jadi sahabat itu juga ada manfaatnya, tapi tidak dimanfaatkan, tapi ada manfaatnya. Laisa kullu man sohibal akabiro ihtada bisuhbatihi. Laisa kullaman, ora ono atau tidak ada setiap manusia, setiap orang sohiba akabiri, yaitu orang yang menemani, atau kita punya teman akabir, teman besar. Maksudnya teman besar itu pejabat, kiai, itu maksudnya ulama-ulama itu, ya. Ihtada itu oleh pituduh bisuhbatihi, ya. Jadi tidak ada semua orang yang bersahabat gitu. Jadi kita itu punya sahabat orang-orang besar, punya teman bupati, punya teman kepala desa, punya teman RT, punya teman macam-macam itu. Nah, ini, ya, punya teman RW, punya teman amil, punya teman kiai, apapun itu. Nah, ihtada bisuhbatihi itu pasti dapat, sebab kita mendapatkan petunjuk. Jadi teman-teman orang-orang besar itu, atau yang tadi itu punya teman RT, punya teman RW, punya teman amil, punya teman wakil RT, punya teman bupati, punya teman presiden, itu belum tentu karena pertemanan itu kita mendapatkan petunjuk. Maksudnya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingat, maka belum tentu kita itu punya teman, atau punya teman kita itu punya teman kiai, punya teman ulama, punya teman, itu belum tentu dengan pertemanan itu kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya orang itu kalau punya teman, teman saya pejabat, teman saya itu kayak itu baru temennya, padahal belum dia, baru temennya. Kayak itu negara punya dia, baru punya teman kepala desa. Teman saya kepala desa itu kayak desa itu milik dia, padahal itu baru temennya. Apalagi dia yang jadi kepala desa. Saya punya teman polisi, gampang nanti. Itu yang jadi polisi kan temanmu, bukan kamu. Nah, jadi teman itu ada manfaatnya. Manfaatnya ya untuk
teman itu tidak pasti karena kita pertemanan itu kita mendapatkan petunjuk. Wala taj'al, maka jangan jadikan suhbatal masyayikhi, pertemanan kita dengan orang-orang soleh atau dengan guru kita, illa fi amnika. Jadi jangan jadikan pertemanan kita dengan guru itu atau keakraban kita dengan guru itu sebagai sebab keamanan kita. Jadi orang itu karena punya teman guru, wah senang. Karena punya teman kiai, wah alhamdulillah saya punya teman kiai, nanti selamatlah di akhirat. Nah, sebaiknya Anda punya teman polisi, wah gampang saya punya teman polisi, nanti kalau ditangkap saya ngomong temannya si ini ya. Itu banyak sebenarnya. Ya. Ini salah satu persahabatan yang tidak punya manfaat, tidak ada manfaat. Banyak punya teman, oh nanti karena dia temannya bupati atau temannya kepala desa bertindak semena-mena. Ini salah satu teman yang tidak ada manfaatnya. Teman. Kedekatan kita dengan kiai-kiai juga begitu, sama dengan ulama. Nah, orang itu kalau biasa dekat dengan ulama itu dia itu merasa besar. Kira-kira merasa besar apa enggak? Kira-kira itu. Contoh, mungkin punya teman kiai, yang satu temennya lagi orang miskin. Kira-kira dia lebih pede jejeran apa itu? Jejeran itu apa? Jajar di sampingnya kiai apa di sampingnya orang gila, kira-kira pasti lebih gagah, lebih pede, lebih yakin dia bersejajar dengan temennya yang pasti. Nah, itu salah satu teman yang tidak ada manfaatnya. Kalau Anda berteman dengan ulama sekalipun kalau tujuannya hanya itu tidak ada manfaatnya. Kira terus dekat dengan ulama itu bangga, enggak. Dekat dengan polisi itu terus jadi polisi, yang enggak. Dekat dengan kepala desa terus jadi kepala, enggak. Yang kepala desa itu teman kita, bukan kita. Yang jadi polisi itu teman kita, bukan kita. Yang jadi kiai itu teman kita, bukan kita. Itu baru temennya saja sudah begitu. Nah, ini satu cerita itu pernah teman saya itu naik motor ditangkap oleh polisi. Itu ketika tanya SIM-nya mana, enggak bawa. STNK enggak bawa semua. Ya udah ditilang. Karena teman saya ini agak selengean. Ya udah Pak, tilang, tapi saya tak nelpon saudara saya dulu. Gitu. Tuh, kata polisinya, saudara kamu siapa? Ya pokoknya saya mau nelpon saudara saya. Terus, saudara kamu polisi? Ya enggak, pokoknya saya mau nelpon saudara saya. Wah, itu polisinya sebenarnya sudah ketakutan, padahal ya saudaranya dia bukan siapa-siapa. Gitu. Nah, itu banyak yang begitu. Jadi jangan suka ngandalin saudara atau teman atau apa yang jadi siapa. Karena itu bukan kita. Wala taj'al suhbatal masyayikh illa bi amrika, maka jangan jadikan sebab kedekatan kita dengan kiai A, kiai B atau kiai C itu sebagai sebab bahwa itu termasuk keamanan kita. Oh, saya sudah aman karena sudah dekat dengan kiai A, saya sudah akrab dengan kiai B. Bukan. Famanik utaro billahi faqad asaw. Nah, ini termasuk famanik utaro, faman iktaro billahi. Ini termasuk orang yang tertipu. Iktaro itu artinya tertipu. Nah, orang-orang yang seperti ini itu termasuk orang yang tertipu, ditertipu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad asahu, dan dia selalu bermaksiat. Nah, itu jadi dia itu melakukan hal-hal yang negatif. Sebagai tadi dia melanggar lampu merah, dia melakukan hak-hak kriminal. Karena apa? Dia punya teman polisi. Dia bertindak semena-mena di desa. Karena apa? Dia punya teman kepala desa. Dia semaunya sendiri di RT, di RW karena dia punya teman RT.
bisa di RT itu bukan dia tapi teman. Nah, ini termasuk orang-orang yang di annaka aminta uqubatan, di annaka krono atau karena dia tadi itu aminta atau aman uqubatahu kama ya. Jadi orang tadi itu selalu merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh begini, karena dia merasa dekat dengan Kiai A, Kiai B, Kiai C, akhirnya dia ya udah, Mas, nanti di neraka gampang minta tolong. Ketika nanti ditanya malaikat siapa kamu, saya temannya Kiai A, nggak bisa di neraka terus Kiai A nggak bisa. Yuk, Anda masih ada tetap cukup, tetap di ini nggak ada terus. Nanti saya temannya Kiai ini nggak bisa, maka harus dirinya sendiri yang beriman, yang berbuat baik. Jangan kamu siapa, saya temannya Pak Wawan yang orangnya baik. Yo, Pak Wawannya baik, sampean baik apa enggak? Gitu loh. Orang yang saya tetangganya Pak Haji ini, Pak Haji X. Pak Haji X ini setiap tahun ngadain pembagian zakat seluruh desa. Nah ya Pak Haji X-nya lah, kamunya itu. Maka sebenarnya kita yang harus ini tuh bukan orang lain, bukan teman atau saudara kita, tapi diri kita sendiri. Nama yaqulu al-jahil sahibtu sayyidi fulanan wa ra'aitu sayyidi fulanan. Nah, ada orang bodoh itu berkata, saya temennya Kiai A dan saya tahu kenal akrab dengan Kiai A. Wa yad'una bid'awiyah. Jadi dia itu mengaku-ngaku dia dekat dengan Kiai A, padahal sejujurnya kadibatun batilatun, sejujurnya bohong, batilatun dan palsu. Jadi orang itu banyak, saya itu dekat dengan A, dekat Kiai A, Kiai B, Kiai C, macam-macam. Itu sebenarnya sejatinya hakikatnya dia bohong ngomong begitu, palsu. Karena orang dekat yang betul-betul dekat itu adanya di hati, bukan di omongan. Saya dekat dengan ini, tapi adanya di hati. Kalau kita itu dekat dengan guru, itu bukan lewat omongan. Sama kita dekat dengan guru kita itu bukan lewat omongan, tapi lewat hati. Kalau ada yang ngomong, saya dekat dengan ini, saya biasa ke rumahnya. Nah setiap hari di rumahnya kan ada orang, bukan hanya sampean. Nah, itu berarti kata-kata yang seperti itu bohong. Dekat yang hakikat itu adalah hatinya, bukan ucapan. Balkana yang bagi lahum ayyazidahum suhbatul masyayikhi khaufan wa wajar. Maka ini termasuk punya teman tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Contoh, punya teman polisi tapi tidak ada manfaatnya buat kita. Ya manfaat, nggak ada manfaatnya loh. Setiap hari cuma teman saya polisi. Nah, terus kalau teman kamu polisi kenapa? Mestinya nih kalau kita punya teman polisi ya aturan kepolisian kita ya mengikuti itu, karena kita menghormati teman kita. Atau kita punya teman RT atau desa atau macam-macam. Mestinya kalau kita kenal baik dengan mereka, ya kita harus taat sama aturan yang dibikin sama mereka. Bukan kok sudah tahu di jalan itu harus pakai helm, SIM dan macam-macam. Nah kalau dia punya teman polisi, mestinya kan menghormatinya, harus pakai itu. Nah sebenarnya ini tidak menghormati, sama kita dengan guru. Kalau kita memang mengaku dekat dengan guru kita, maka sambungannya hati. Maka balkana yang bagi lahum yazida, maka sebaiknya ketika kita dekat dengan guru, ayyazidahum suhbatul masyayikh, ketika kita itu kita dekat dengan guru kita, maka kita mestinya lebih mengutamakan khauf, rasa takut, wawajalan dan rasa
khaufan rasa takut, wa wajalan dan rasa khawatir. Maksudnya takut itu apa? Takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, khawatir kita melakukan maksiat. Contoh begini, Anda punya teman Kiai A, itu terus Anda berbuat apa yang kira-kira apa, berantem di tengah jalan, itu kira-kira Kiai A tadi itu lihat Anda berantem malu apa enggak? Apa bangga? Pastinya mah. Kalau Anda merasa dekat dengan Kiai A, mestinya Anda pastinya akan lebih takut, lebih khawatir kalau melakukan dosa. Itu loh. Paham nggak ini? Paham nggak ini? Nah itu lah. Ini baru namanya manfaat. Kita punya saudara, kita punya teman, itu bermanfaat, bukan dimanfaatin, tapi kalau yang tadi dimanfaati, punya teman polisi, teman kiai, wah saya teman saya kiai, nanti kalau saya ditanya nongkar nakir atau saya temannya kiai ini, wah enggak, wah nongkar nakir tanya siapa itu, gitu. Maka itu mestinya harus kita kebanyakan itu begitu. Saya saudaranya ini, saya temennya ini Faqad syakhidta al-masyayikhi rasul wa kanu aktsaru wajalan wa muhammad. Faqad syakhidta, dan sungguh-sungguh bersahabat kepada guru Rasulullah. Maksudnya ini sahabatnya Rasulullah, ya maksudnya sahabatnya Rasulullah. Sungguh para sahabat itu, maksudnya sahabatnya Rasulullah itu. Faqad syakhidta, para sahabat Rasulullah itu benar-benar bersahabat dengan Rasul. Ketika dia bersahabat dengan Rasul, semakin bertambah rasa takut dan khawatir. Wa kanu aksar wajalan wa mahafata. Jadi ketika sahabat Rasul itu dekat dengan Rasul, dia bertambah takut dan bertambah khawatir. Maksudnya takut ini takut berbuat dosa, khawatir melakukan dosa, karena menjaga martabat Rasul. Contoh, Anda jadi temannya Presiden Joko Widodo semua, terus Anda melakukan apa yang kira-kira jualan narkoba semua, kira-kira itu pasti apa, Jokowi itu bukan teman saya, pasti itu tak jamin pasti ngomong begitu. Nah, tapi berbeda kalau Anda melakukan hal yang baik tanpa disuruh, pun Jokowi akan ngaku presiden, kepala desa itu akan aku bawa itu teman saya, atau itu rakyat saya, atau di desa ini semua ada di desa, Anda melakukan kebaikan di desa tersebut, kepala desa itu akan senang. Oh itu Dawan Barat itu, oh itu Cikampek Barat, akan suka itu ngakuin bahwa dia itu rakyatnya. Nah, berbeda kalau rakyatnya itu ngelakuin hal-hal yang tidak baik. Itu siapa sih? Pura-pura nggak tahu pasti kepala desanya. Rumahnya mana sih? Katanya Cikampek Barat. Cikampek Barat yang mana ini? Saya nggak tahu kepala. Itu pasti begitu itu kepala desanya. Nah, berbeda kalau Anda melakukan kebaikan, itu pasti tanpa disuruh. Oh itu rakyat saya itu rumahnya di ini, dekat sini, arahnya ke sini. Oh hafal dia. Tapi kalau Anda melakukan suatu keburukan, kepala desa pun akan pura-pura tidak. Oh saya ini kepala desa Cikampek loh, kok saya tidak tahu itu. Itu bukan nggak tahu, Anda pura-pura tidak tahu karena teman Anda melakukan kejahatan atau keburukan. Maka sahabat yang manfaat itu begitu. Rubbama kana al-ghina daf'an. Jelas ya bahwa sahabat-sahabat Rasul itu, beliau itu ketika dekat dengan Rasul itu dia tambah takutnya, tambah khawatir dia melakukan dosa, takut berbuat dosa. Pokoknya takut dan khawatir membikin malu Rasul.
iya pasti. Kalau dia sudah mempunyai rasa, dia tidak akan melakukan dosa, dia akan melakukan hal-hal yang buruk. Kan biasanya itu orang sama dosa nggak takut, tapi sama malu itu takut. Contoh begini, bapak Anda kepala desa, ketika Anda mau melakukan sebuah tawuran, itu bukan karena takut itu dosa, tapi karena biasanya jangan tawuran, bapakmu itu kepala desa. Kira-kira begitu, banyak nggak kira-kira? Kamu jangan begitu, bapakmu pejabat. Itu banyak yang seperti itu. Nah, ini maksudnya sahabat itu, ini maksudnya bahwa ketika kita punya sahabat, tujuan sahabat itu biar apa? Biar kita takut dan khawatir berbuat, biar sahabat kita itu tidak malu punya teman kita. Itu aja sebenarnya. Biar teman kita itu tidak malu punya teman saya lah maksudnya. Maka gimana cara teman kita itu tidak malu dan teman kita itu mengakui bahwa itu adalah kita? Caranya jangan berbuat yang aneh-aneh, jangan berbuat buruk. Rubbama kana al-ghina daf'an wal faqru. Kebanyakan itu orang kaya. Kebanyakan orang yang kaya atau kekayaannya itu bisa mencegah dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang yang kaya itu kebanyakan loh ya, berarti bukan sedikit, berarti Pak. Itu bisa mencegah, kekayaannya tadi itu bisa mencegah dia untuk sampai atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubbama kana al-ghina daf'an itu bisa menolak. Jadi kekayaannya dia, hartanya maksudnya, itu bisa menolak dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fakru, adapun orang miskin, jam'an itu bisa berkumpul dengan Allah Subhanahu. Contohnya begini, kira-kira Kang Wawan punya uang 1 miliar, kaya apa enggak? Kaya. Karena dia kaya, uangnya saya minta setengah, 50%, berarti 500 juta. Kira-kira dikasih apa enggak? Pasti enggak dikasih. Pasti enggak dikasih. Pasti enggak dikasih. Berbeda dengan begini, Kang Wawan punya ayam 2, tak minta 1, dikasih apa enggak? Dikasih pasti. Orang miskin lebih gampang masuk surga sebenarnya. Loh serius, loh itu sama-sama harta. Jadi gini, yang satu punya harta cuma 2 ayam, dia nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, macam-macam nggak apa, dia hanya punya 2 ayam. Berarti 2 ayam ini 100%. Sama dia nggak punya apa-apa tapi punya uang 1 mil, sama-sama 100. Saya ambil 50%, berarti 500 juta. Kalau yang ini saya ambil 50%, berarti 1A. Kira-kira yang 500 miliar dikasih apa enggak? Pasti nggak dikasih. Pasti, itu sudah pasti. Saya pastikan. Berarti orang miskin lebih dekat dengan surga. Itu logikanya berpikir begitu. Loh kalau orang 1 miliar dikasih uang 1 juta rupiah, ya gampang itu. Gampang. Punya uang 1 miliar diminta 1 juta, nggak usah diminta dikasih. Tapi kalau diminta separuhnya atau setengahnya, 50%-nya, berarti 500 juta. Tak jamin nggak dikasih. Ya orang yang paling dermawan pun tidak akan ngasih. Tak jamin. Kalau yang diminta setengahnya, berarti itu kan setengah uangnya, setengah harta. Sama orang miskin juga sama. Dia hanya punya ayam 2, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa, tapi ketika diminta 1 ayamnya pasti dikasih. Ini perbedaannya, sama-sama. Ini kan kalau di 50 dulu, ini kan sama-sama 100% ini. 100%.
Ini 1 miliar berarti 100%. Ini 2 ayam berarti 100%. Kalau diambil setengah berarti 50%, berarti 500 juta. Nah, kalau ini diambil setengah berarti 1 ayam, ya tinggal 1 ayam. Gitu. Nah, ini kenapa rubbama kana ghina daf'an wal faqru jam'an. Kebanyakan orang kaya itu kekayaannya, bukan orangnya ya, tapi kekayaannya itu bisa menolak dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu contohnya seperti tadi. Itu real ini, real, nyata. Ya, kalau kita punya ayam 2, saya punya ayam 2, ada orang minta pasti tak kasih, pasti udah tak pasti tak kasih. Tapi kalau uang 1 miliar nggak bakal tak kasih, nggak bakal tak kasih. Kalau di ini kan sama-sama 50% nih, sama-sama 5% nggak sama dong, sama 1 miliar diambil 50% tinggal 500. Padahal kalau di akal masih punya uang 500 juta. Berarti sebab apa? Kekayaan harta tadi. Ini salah satu contoh, Bang Maman. Salah satu contoh. Jadi nanti kalau kaya punya uang 1 miliar ngasih uang 500.000, 1 juta, 1 juta ya gampang. Saya aja berani kok ngasih 10 atau sampai 50 juta lah minimal, kan berani. Kalau uangnya 1 miliar, ya, tapi kalau diminta separuh nanti dulu. Nah ini kenapa sebab kekayaan itu bisa mencegah, menolak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal faqatu tuhawwi juga antadurra ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa orang fakir itu, orang miskin itu bisa dekat dengan Allah atau dengan kumpul dengan Allah? Karena apa? Li'annal faqatu, karena kemiskinannya tadi itu tuhawwi juga, karena kemiskinannya dia itu menjadikan dirinya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan kenapa orang kaya itu tidak dekat dengan Allah. Ya, salah satu contohnya tadi. Terus kenapa orang miskin itu bisa dekat dengan Allah? Karena apa? Karena kemiskinannya itu bisa menjadikan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh kepada Allah Subhanahu. Berarti ketika dia bingung besok makan apa, beras belum dapat, ya Allah itu pasti nyebutnya ya Allah. Oh, tidak mungkin nyebut yang lain. Mau nyebut apa sampean? Besok nggak ada beras mau makan. Kira-kira ini nyebut Jokowi, nggak mungkin nyebut Jokowi Anda. Atau nyebut presiden atau nyebut bupati, nggak mungkin. Yang ada sebut ya Allah. Ini gimana ya Allah kok mau makan aja nggak ada besok. Nah ini menandakan bahwa Anda butuh Allah Subhanahu. Anda tidak butuh orang lain, tidak butuh kepala desa, tidak butuh, tapi yang Anda butuhkan Allah Subhanahu. Paham ya? Nah orang jadi, tapi ya jangan terus wah mulai besok saya mau miskin, jangan. Udah tetap kerja udah jangan wah. Nanti kadang-kadang dengar omongan saya terus termotivasi pengen miskin. Jangan, Anda tidak pengen miskin saja sudah miskin. Apalagi pengen miskin, bahaya. Udah bekerja tetap kerja, ini tetap ini, jangan. Nah itu pokoknya intinya itu. Nah, yang penting itu kita itu tetap menunjukkan kita itu butuh Allah Subhanahu. Itu yang penting. Yang penting itu bukan soal kaya. Andai pun kita semua kaya, ya tunjukkan bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu. Sama yang punya 1 miliar tadi tetap Anda menunjukkan butuh kepada Allah Subhanahu. Intinya di situ. Cuman miskin harta tadi, harta dan ini itu bisa menghalangi atau menjadikan sebab dia tidak dekat dengan Allah. Ya salah satunya tadi contohnya. Nah, karena kita li'annal faqata tukhawwi juga antadurra ila Allah. Ketika kita itu fakir, itu menjadikan sebab butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadarru itu artinya ini DP betul-betul udah betul-betul apa DP bahasa Indonesia ini ono
Masih ngerti? Ada yang tahu nggak? DP kalau bahasa Jawa punya itu khusyuk, wis pokoknya khusyuk. Nah itu kalau bahasa Jawa DP. Jadi itu menunjukkan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada makhluk butuh dengan Khalik, oh tak apa aja dikasih, pasti kebutuhan Anda pasti dikasih. Itu pasti, asal Anda butuh betul ya, nggak pura-pura. Kebanyakan orang itu pura-pura butuhnya, maka Allah nggak dikasih. Ya serius ya. Allah itu sudah, ini nas di Al-Quran, ud'uni istajib, berdoalah kepada, maka pasti saya kabulkan, saya kasih kamu. Ini Allah yang bilang ya, ud'uni istajib. Nah, cuman manusia itu tidak tahu cara berdoa, tidak tahu cara berdoa. Contoh, saya mau pinjem uang Kang Wawan, kira-kira saya ngomongnya gimana? Kira-kira saya ngomong begini nggak? Kira-kira saya mau pinjem Kang Wawan 5 juta cuma. Kang Wawan, saya ini baru beli mobil baru harganya 300 juta, baru beli tanah macam-macam. Nah ini gimana Kang Wawan, saya mau pinjem uangnya 5 juta. Itu kira-kira dipinjemin apa enggak? Pasti nggak dipinjemin. Nah ini logikanya. Terus saya datang ke Kang Wawan mau pinjem uang juta, Kang ini anak saya sakit, istri saya sakit, ini belum bayar semuanya, saya mau izin utang 5 juta. Saya yakin dipinjemin. Keluarga saya ini, anak saya sakit, masuk rumah sakit. Nah kalau Anda berdoa dengan Allah itu begitu, pasti dikasih. Bukan insya Allah, pasti dikasih. Cuman kita ini berdoanya nggak tahu dia. Kalau Anda betul-betul butuh, mestinya itu Anda ngaku bahwa saya ini orang tuh, saya ini hamba doif, saya ini tidak mampu apa-apa, saya ini hanya kekuatanmu yang memberi saya kekuatan. Kalau Anda berdoanya betul, pasti dikasih. Bukan insya Allah, pasti, karena ini Allah yang bilang. Loh, sama kayak tadi loh, saya minta uang ke Kang Wawan. Kalau cara mintanya, Kang minta uang, oh pasti nggak dikasih. Atau nantang-nantang, nggak dikasih. Ya gitu. Atau sebelumnya ngomong, saya habis beli mobil harga 300 juta, kok mau pinjam uang 1 juta, itu kan nggak masuk. Ya pasti nggak dikasih pasti. Kira-kira dikasih apa enggak? Enggak dikasih. Nah kalau Anda berdoa kepada Allah dengan cara begitu, ya Allah ya, pasti nggak dikasih. Nah maka istajib, ud'uni istajib. Doamu itu yang benar juga ya, bahwa kamu itu memang tidak mampu, tidak kuasa atas segala apa-apa. Kalau itu bisa masuk di ucapan dan hati, pasti jangan minta kaya, kecil asal doamu yang betul. Cara memilih gini loh, Anda mau minta uang kepada pemerintah saja, itu harus lewat proposal, lewat ini, lewat macam-macam tanda tangan. Logikanya itu begitu sederhana. Masih lewat ini, tanda tangan kepala desa, nanti kecamatan, nanti bupati. Nah kita ini mau minta kepada Allah santai-santai saja, kayak nggak bersalah. Oh ya Allah, saya beri uang hanya begitu saja, ya nggak bakal dikasih. Tak jamin nggak bakal dikasih, karena cara meminta Anda salah, caranya salah. Makanya jangan salah lah, kalau kita miskin terus ya jangan salah, karena mintanya salah. Kalau cara mintanya betul, pasti dikasih. Bukan insya Allah, pasti dikasih. Caranya ya tadi, tunjukkan bahwa kita ini tidak mampu berbuat apa. Semua kehendak, semua apa-apa itu Allah yang menjaga. Biasanya orang itu ya kalau kaya doanya pasti biasa-biasa. Ya bos, pokoknya kalau dapat rezeki lagi ya tambah. Tapi kalau orang miskinnya salah sebenarnya. Dia berdoa itu kalau nggak mentok nggak ikut. Maka ada hadis itu banyak. Cara berdoa itu harus khusyuk, harus kita itu betul-betul butuh. Gimana sih orang
orang butuh itu gimana? Ya contohnya kayak tadi saya minjem uang atau minta uang sama Kang Wawan. Ya, saya akan merendah, seumpama pun saya disuruh apa namanya, dilosor, suruh jalan merangkak, mau saya. Karena apa? Ya itu saya minta uang sama Kang. Nah, yang dimintain pun pasti akan senang. Nah, berbeda dengan ketika Anda meminta, datangnya sudah yang minta uang, nah, itu pasti berbeda. Dengan Anda menundukkan kepala, dengan Anda ya intinya itu tadarruk itu DP kalau bahasa Indonesia. Betul-betul Anda merendah betul kepada Allah Subhanahu, pasti terjadi. Bukan kok insya Allah pasti, karena Allah yang bilang ud'uni istajib, memintalah atau berdoalah kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Coba bayangkan, lah kok gak dikabulkan, berarti ada yang salah. Itu gak jauh kayak ayat as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kemungkaran dan kekejian. Tapi kita sudah sholat kok masih mungkar dan keji, berarti siapa yang salah? Sholatnya? Bukan, kita niat sholatnya itu loh. Tujuan sholat niatnya pengen A, pengen B, pengen C, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu ya sama kayak itu tadi, Anda minta berdoa tidak dikasih, berarti yang salah cara Anda berdoa. Caranya berdoa, bukan doanya tapi cara berdoa. Jadi annal faqata tukhawwijuka an tadarru'a ila Allah wal faqata tajma'uka ala Allahi khairun min ghina yaqta'uka. Maka kebanyakan atau jadi kita itu seperti kita itu diperintah untuk berpaling dari maksiat, ya. Kama umirta antu'at, kita itu diperintah untuk berpaling dari maksiat. Itu juga anil maksiat amarta antadur anta'ridu aman aso. Jadi itu sama, ketika kita itu diperintah untuk meninggalkan maksiat, itu sama juga dari orang yang berbuat maksiat. Paham gak ini gimana ya? Jadi kamu diperintah berpaling dari maksiat, begitu juga kamu diperintah untuk berpaling dari orang yang berbuat maksiat. Mungkin kamu jangan mencuri, berarti itu sebenarnya kamu juga diperintah untuk berpaling kepada orang yang mencuri. Paham nggak? Paham ya? Itu intinya. Jadi bukan kok perintah itu bukan untuk Anda saja, tapi untuk yang lain. Maksudnya orang yang melakukan itu. Wa tad'u lahu fil ghaibati. Anda tetap meninggalkan maksiat, hal-hal yang buruk Anda tinggalkan. Terus teman-teman Anda yang melakukan itu tetap Anda jaga jarak. Tapi ya, wa tad'u lahu fil ghaibati. Anda mendoakan di dalam hati. Jadilah wanasu yauma ala aksi. Wanasu utawi manusia atau manusia pada hari ini, atau adapun manusia sekarang ini berbuat sebaliknya. Maksudnya berbuat sebaliknya itu begini, dia menjauhi orang yang berbuat maksiat, ya, tapi ngomongin perbuatan yang diperbuat. Contoh begini, Kang Wawan melakukan maksiat, saya jauhi, ya, saya jauh, tapi saya ngomong kemana-mana. Jadi membicarakan aibnya kan, itu kebanyakan sekarang ini. Mestinya begini, mestinya Anda tidak melakukan maksiat, terus yang teman Anda yang melakukan maksiat itu Anda jaga jarak, terus Anda mendoakannya. Itu
itu yang betul. Jangan Anda membicarakan umpama teman kita apalah bisa mabuk, mencuri dan macam-macam. Nah itu sudah Anda jauhi, Anda omong, oh ini jangan itu teman Anda, itu teman kita itu. Maka kalau kita tidak mampu merangkul, maka maka jangan diomongin. Ini sudah bicara. Kalau Anda tidak mau merangkul, berarti jangan ngomongin. Minimal jangan diomongkan teman, aib-aib teman kita diomong, dibicarakan. Mestinya kalau Anda mampu untuk merangkul, ya rangkul. Kalau Anda tidak mampu untuk merangkul, minimal di hati Anda mendoakan semoga teman kita itu mendapat hidayah, ya mendapat hidayah, ya semoga kembali ke jalan yang benar. Itu mestinya. Nah ini salah satu apa? Ini mukmin itu begitu. Ciri khas orang mukmin itu dia mendoakan orang-orang yang berbuat salah. Jadi orang berbuat salah itu bukan malah dipaitu, dipaitu. Kalau bahasa Indonesia dipaitu itu enggak, tapi kita disyukurin lah itu orang. Ketika kita lihat teman kita seumpama ketangkep nyuri sendal atau apa, ya disyukuri, jangan, tapi didoakan semoga sadar, semoga dapat hidayah. Wa ma'asa ayyan fa'aka saumika wa sholatika wa sholataka wa anta taqwa. Wa ma'asa, dan tidak mendekat, ayyan fa'aka, apa kemanfaatan, saumaka wa sholataka wa anta taqwa fi irdi akhikal muslim. Maka puasamu dan sholatmu belum bisa memberi manfaat kepadamu kalau kamu masih fi'irdin, membicarakan fi'irdin itu kesalahan akhika, kesalahan saudara. Jadi Anda sholat tiap hari, puasa tiap hari, tapi kalau masih membicarakan kesalahan saudaramu, berarti sholat dan puasamu belum ada manfaat. Itu, sholatnya tetap jalan, puasa tetap. Tapi yang penting sholatnya, karena Anda mempunyai keistiqomahan itu, Anda akan menghilangkan sifat-sifat jelek itu. Nggak bisa kita mau menghilangin sifat jelek itu, nggak bisa. Yang ada, kita harus punya sifat baik yang istiqomah. Apapun, sekecil apapun sifat baik itu, asal istiqomah terus menerus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanukum, perbaharuilah imanmu, biqauli dengan ucapan la ilaha illallah. Maka kita harus sering baca la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk memperbaharui iman kita. Kita itu punya iman naik turun, kadang iman, kadang enggak, kadang iman, kadang enggak. Kalau lagi punya uang iman, kalau enggak punya enggak iman. Banyak itu. Nah, ini Tuhan ini enggak adil, ini enggak punya uang, enggak iman dia. Tapi kalau lagi banyak uang iman. Wah, ini lagi iman. Nah, kadang begitu. Ya. Padahal dzalika ala annahu yuhsilahu